Kabupaten Pandeglang mulai Agustus 2025 mulai menampung sampah kiriman dari Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Pemkab Pandeglang menampung sampah dari Tangsel untuk menyelamatkan tempat pembuang akhir, TPA, Bangkonol, di Kecamatan Koroncong, Pandeglang, Banten. Pemkab Pandeglang telah mendapatkan teguran administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, nomor 1126, terkait pengelolaan sampah masih menggunakan open dumping. Open dumping adalah metode pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah di lahan terbuka tanpa penutupan, pengamanan, atau perlakuan khusus lainnya. Simak wawancara khusus dengan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi berikut ini. Sudah saya jelaskan ke teman-teman media, ke publik, bahwa tujuan daripada kerjasama sampah Kabupaten Pandeglang dengan Tangerang Selatan ini salah satunya adalah untuk menyelamatkan TPA Bangkonol. Kenapa untuk menyelamatkan TPA Bangkonol? Karena TPA Bangkonol ini sudah ada teguran administratif dari Menteri Lingkungan Hidup nomor 1126 kalau tidak salah. Surat tersebut ditunjukkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, apa sanksinya? Bahwa hari ini TPA Bangkonol masih melakukan open dumping, bukan sanitary landfill, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang diberikan waktu oleh Menteri Lingkungan Hidup sepanjang 180 hari, sehingga dalam waktu 180 hari ini kita harus melakukan rekomendasi yang telah direkomendasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Nah, biayanya ini tidak main-main, sekitar 56 sampai 60 miliar. Nah, sementara PAD kita, APBD Kabupaten Pandeglang tidak akan mengcover untuk itu. Nah, maka solusi satu-satunya adalah kami kerjasama dengan Tangerang Selatan, karena dari Tangerang Selatan kami diberikan bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar. Nah, dari 40 miliar ini kita akan gunakan untuk pembelian alat mesin pemilah sampah dan pengelolaan sampah, namanya mesin MRF, termasuk kolam lidi, termasuk sanitary landfill, termasuk IPAL, alat berat dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah perluasan lahan di TPA Bangkonol itu, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi kita semua, supaya bagaimana TPA Bangkonol tidak ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kalau TPA Bangkonol ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup, jangankan daerah lain yang akan membuang sampah ke Pandeglang, orang Pandeglang pun tidak akan bisa membuang sampah ke TPA Bangkonol. Seperti itu. Kalau dari segi pendapatan yang nanti diperoleh apa, Bang? Dari segi pendapatan yang diperoleh, yang pertama adalah kita mendapatkan BKK, bantuan keuangan khusus tadi yang saya sebutkan 40 miliar. Yang kedua tentu ini bagian daripada upaya kami untuk meningkatkan PAD, karena PAD dari retribusi sampah itu kurang lebih hitungannya 6 sampai dengan 9 miliar per tahun. Kalau misalkan kan sudah ada tuh, Bang, kerjasama dengan Kabupaten Serang, itu kerjasama itu sudah lama atau memang baru-baru ini? Nah, kalau dengan Kabupaten Serang itu sebelum periode Dewi Iing, karena Dewi Iing itu kan dilantik 20 Februari 2025, dan kerjasama dengan Kabupaten Serang itu sebelum kami dilantik itu sudah diadakannya kerjasama, termasuk sampah yang menumpuk di Bangkonol ini kan akibat open dumping, hanya dibuang tanpa ada pengelolaan, sehingga ini menjadi PR Dewi Iing yang harus diselesaikan di kepemimpinan Dewi Iing ini. Dan TPA Bangkonol ini kan sudah beroperasi selama 13 tahun lebih. Seperti itu. Bukan hanya sekarang beroperasinya, tapi sudah 13 tahun lebih, dari tahun 2001 kalau tidak salah ya. Siap. Bang, nanti upaya sosialisasi sudah dilakukan belum terhadap warga begitu? Nah, upaya sosialisasi saya rasa karena memang Bangkonol ini sudah beroperasi 13 tahun lebih, mayoritas masyarakat Bangkonol sudah tahu bahwa Bangkonol ini bagian daripada TPA yang dijadikan tempat pembuangan sampah, dan ini akan terus kami sosialisasikan, karena sebenarnya pembuangan sampah ke Bangkonol ini setiap hari kan selalu ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.